Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tugas besar pengganti UAS yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafri Ahsanul Iqbal dan rekan saya. Saya Fahri Ramadan. Saya Sarah Maharani. Saya Ripka Yosepin. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang soal pilihan ganda dan esai. Dimulai dari pembahasan soal pilihan ganda yang akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu. Next. Yang pertama itu ada soalnya pada sistem multiple access, mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi. Jawabannya ada TDMA, karena hanya memiliki satu pita sistem untuk dipakai beberapa user, dan kanalnya itu berupa slot waktu. Yang kedua, pertanyaannya CDMA berbeda dari TDMA dalam hal, karena jawabannya ada di bandwidth, karena di CDMA bandwidthnya itu cenderung lebih efisien karena pemakaiannya lebih kecil. Yang ketiga, perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam jawabannya FDMA, karena pada FDMA satu pita frekuensi hanya digunakan oleh satu user. Yang nomor 4, manakah yang bukan merupakan keunggulan direct sequence spread spectrum? Jawabannya D, menggunakan spektrum frekuensi yang sempit, karena pada DSSS spektrum frekuensinya sangatlah luas atau besar. Nomor 5, urutan operasi dalam PCM adalah, jawabannya sampling, kuantisasi, dan encoding. Nomor 6, pada proses konversi analog to digital diperlukan, jawabannya sampler, quantizer, dan coder. Karena untuk membuat proses sampling, kuantisasi, dan coding dibutuhkan sampler, quantizer, dan coder. Selanjutnya nomor 7 dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk nomor 7, soalnya sinyal dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan. Jawabannya itu adalah pada Nyquist rate, yang dimana alasannya dikarenakan hipotesis spektrum sinyal band limited sebagai fungsi dari frekuensi, dan intinya itu menunjukkan bahwa sinyal analog band limited yang telah disampel bisa sangat direkonstruksi dari tak terbatas sampel. Lanjut. Oke, untuk soal nomor 8, draw kuantisasi dapat direduksi dengan titik-titik jumlah level kuantisasi. Jawabannya itu adalah B, dengan cara menaikkan. Karena draw atau noise itu muncul dikarenakan level kuantisasi yang rendah, sehingga untuk mereduksinya kita harus meninggikan level kuantisasinya. Next. Nomor 9, lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah WAN, atau antara node di dalam sebuah segmen LAN. Yang sama adalah jawabannya data link layer, di mana kalau session layer itu hanya untuk mengizinkan sesi koreksi antara node dalam sebuah jaringan yang dibuat. Kalau presentation layer itu mengenkripsikan data. Kalau transport layer itu menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan pada protokol. Sedangkan kalau application layer itu menyediakan interface antar aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi. Lanjut. Yang ke-10 itu jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk lokal LAN itu adalah, jawabannya adalah kelas C, di mana kalau kelas A itu untuk jaringan yang besar, kalau kelas B itu untuk jaringan yang ukuran medium, dan kalau kelas D itu untuk IP multicasting. Nomor 11, panjang host ID pada kelas B adalah, jawabannya adalah 16 bit, di mana kalau 8 bit itu untuk kelas C, kalau 128 bit itu untuk IPv6, kalau 24 bit itu untuk kelas A, lanjut. Nomor 12, sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah, jawabannya C, firewall. Di mana kalau NAT itu
untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan satu alamat IP. Terus kalau DNS itu sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau domain dalam basis data. Kalau protokol itu mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih. Sedangkan kalau network interface itu jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 13. Pada TCP/IP, error recovery dilakukan oleh jawabannya transport. Kalau application menyediakan layanan terhadap aplikasi yang berjalan di komputer. Kalau internet network memberikan informasi alamat asal dan tujuan data serta menentukan rutenya. Kalau network access mengirim dan menerima data dari media ke fisik. Kalau data link layer bukan layer pada TCP/IP, melainkan terdapat pada OSI layer. Next. Nomor 14. Data dimampatkan dengan tidak menghilangkan sedikit pun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik. Jawabannya yang lossless. Kalau lossy, data yang dimanfaatkan berkurang. Kalau hide bukan teknik encoding, lossless juga bukan teknik encoding. Next. Nomor 15. Suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan jawabannya yang C. Time sharing system. Kalau real time system merupakan sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam bentuk waktu yang telah ditentukan. Kalau batch processing system, pemrosesan transaksi secara sekelompok demi sekelompok dengan menghimpun datanya terlebih dahulu. Kalau distribute data processing system, sistem manajemen di mana proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Next. Nomor 16. Layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah jawabannya yang C. Layer presentation. Kalau layer network mendefinisikan alamat IP pengirim dan tujuan data. Kalau layer session berfungsi mengendalikan, mengelola, membuat, serta memutuskan koneksi dari komputer. Kalau layer transport melakukan pengiriman data antara dua atau lebih host dalam jaringan. Kalau layer fisik melakukan transmisi terhadap bit data. Next. Nomor 17. Suatu cara untuk memperkecil urutan data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah jawabannya kompresi. Kalau enskripsi, teknik untuk mengkodekan data sehingga keamanan informasi dapat terjaga. Kalau kapsulasi, teknik penyelimutan limbah dengan bahan pengikat yang mengeras di bagian luar. Kalau file CZ, teknik menghitung ukuran file. Kalau deskripsi, teknik mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dimengerti oleh orang yang tidak langsung. Next. Nomor 18. Pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu jawabannya yang C, synchronous transmission dan asynchronous transmission. Kalau multi-point dan point-to-point merupakan metode koneksi perangkat pada jaringan wireless. Kalau serial dan paralel merupakan metode transmisi data secara digital. Kalau baseband dan broadband merupakan metode transmisi data dengan media kabel atau kawat. Kalau broadcast, metode pengiriman data kebanyakan titik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya nomor 19 yaitu fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi, baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan dari penggunaan fiber optik untuk sistem komunikasi adalah, jawabannya adalah D, mudah instalasi. Mengapa? Karena instalasi untuk fiber optik ini tergolong sulit, karena harus membuat terminal pada serat, penyambungan serat, serta komponen fiber optiknya yang mahal. Kenapa tidak A? Karena A, B, C, dan D merupakan kekurangan dari fiber optik ini sendiri. Next. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan handoff pada sistem telekomunikasi bergerak? Jawabannya adalah D.
yaitu memungkinkan seorang pengguna pindah dari suatu sel ke sel lain tanpa adanya pemutusan hubungan. Oke, kenapa? Ya, jawabannya D, next. Nomor 21. Jenis security yang digunakan pada WEP, Wired Equivalent Privacy adalah, jawabannya adalah D, encryption atau enkripsi, yaitu proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak bisa dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Nah, jika frame relay adalah protokol pada switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada satu wide area network. Kalau yang B, network kabel, yaitu perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat jaringan komputer. Smart card adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu, contohnya itu memori. Yang D, wireless card, hardware umumnya di dalam laptop berperan menerima sinyal elektromagnetik. Bisa juga menerima sinyal dari perangkat lain yang di-share, contohnya WiFi dan hotspot. Jadi jawabannya adalah E. Next. Selanjutnya nomor 22. Proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar berikut kecuali yaitu menggunakan antena. Karena transmisinya adalah menggunakan fiber optik, yaitu saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi cahaya. Next. Nomor 23. Keunggulan sistem komunikasi satelit kecuali. Jawabannya adalah D. Mengapa? Karakteristik layanannya tidak seragam. Layanan pada komunikasi satelit adalah seragam karena semua pengguna mendapatkan dampak yang sama, baik mendapat kelebihan atau manfaat dari fungsinya, atau ketika satelit berada dalam gangguan, maka semuanya akan mendapat bagian yang sama rata. Pilihan ABC adalah keunggulan sistem satelit. Next. Nomor 24. Proses penumpangan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada suatu frekuensi pembawa adalah definisi dari, jawabannya adalah modulasi. Karena pada poin A, amplitudo merupakan jarak simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoidal. Jika frekuensi, ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan hertz. C, panjang gelombang, jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. D, frekuensi dan gelombang. Untuk nomor 24 ini jawaban sebenarnya adalah modulasi. Mungkin salah tulis kami di layarnya. Selanjutnya. Oke, nomor 25. Jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya adalah kecuali nano. Jawaban yang betul adalah nano, bukan yang pico. Karena apa? Karena tidak ada nanosel dalam komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya. Jika mikro, yaitu sel yang wilayah coverage-nya lebih kecil dari makrosel, biasanya digunakan di daerah dengan kepadatan user tinggi seperti pasar atau perumahan. Lalu jika pilihan pico, sel sistem komunikasi wireless menjangkau area kecil di bangunan seperti akses Wi-Fi. Jika global, jaringan komunikasi yang menjangkau seluruh bumi, mencakup skala internasional. Dan jika makro, yaitu sel yang ukuran coverage-nya dapat mencapai 3-35 km. Biasanya digunakan di daerah rural seperti pemukiman padat yang mungkin pusat pemerintahan, memiliki daya pancar sinyal yang tinggi, kapasitas channel rendah. Ralat untuk jawaban nomor 25 ini jawabannya adalah nano. Next. Untuk selanjutnya adalah pembahasan soal esai. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk jawaban esai nomor 1 adalah dengan menggunakan Hamming code event parity, cek apakah terdapat error pada kode word berikut 10110. Jika ada, tentukan posisi error tersebut. Oke, kalau untuk mencari jawaban yang error itu, pertama kita harus receive Hamming code, di mana kita susun dulu si bit ini menjadi setiap data di mana D7 sampai P1. Setelah kita menyusun si kode itu, kita baru melakukan check error, di mana merupakan ada 4 step.
Yang pertama itu adalah step 1, di mana dia harus cek 1, skip 1. Kita dimulai dari P1. Misalnya kalau cek 1, skip 1 berarti P1, D3, D5, dan D7. Di mana setelah kita udah mendapat P1 itu 0, D3 itu 1, D5 itu 0, D7 itu 1, kita sorkan dan mendapatkan hasil 0. Di mana kalau di step 1 ini kita mendapat event parity yang dimaui oleh soal. Sedangkan kalau step 2 itu cek 2 skip 2. Di mana berarti kita melihat dari P2. Berarti P2, D3, D6 sama D7. Setelah kita mendapat si bitnya, kita melihat bahwa angka satunya itu ganjil berarti odd parity. Setelah itu baru kita sorkan. Setelah kita sorkan baru mendapatkan P2 itu hasilnya sama dengan 1. Kita lompat langsung ke step 4 di mana cek 4 skip 4. Jadi dimulai dari D4, D4, D5, D6, D7. Terus mendapatkan hasil bitnya adalah ganjil jadi odd parity. Setelah udah mendapat itu baru kita sorkan dan P4 hasilnya sama dengan 1. Dari kesimpulan si check error ini kita mendapat bahwa P2 dan P4 itu tidak sama dengan 0. Iya. Untuk selanjutnya, next. Di next dulu bisa. Oke, mungkin nomor 1 akan dijelaskan kembali karena yang bersangkutan logout otomatis. Sekarang akan dijelaskan nomor 2. Network address 141 XY0/25. Nah, X itu diisi oleh kelas dan Y itu diisi oleh kelompok. Kebetulan kami dari kelas 02 dan kelompok 8. Jadi network address-nya adalah 141.280/25. Yang pertama mencari address kelasnya. Di sini address kelasnya adalah kelas B. Mengapa? Karena nilai oktet pertamanya adalah 141, di mana range antara 128 sampai 191 adalah kelas B. Selanjutnya untuk default subnet masknya. Untuk kelas B memiliki default subnet masknya itu 255.255.0.0. Selanjutnya mencari custom subnet mask. Custom subnet masknya itu bisa dilihat dari tabel CIDR-nya. Kebetulan /25 adalah 255.255.255.128, atau bisa dicari secara manual, yaitu dihitung angka 1 sampai berjumlah 25 di keempat oktet, selanjutnya diisi oleh angka 0. Bisa dilihat jumlah 1 yang ada di atas ini ada 25 satuan dan ada 0 yang berjumlah 7. Nah, setiap oktet ini dihitung binernya. Nah, maka ketemu 255.255.255.128. Selanjutnya untuk jumlah subnet. Jumlah subnet yaitu rumusnya 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah angka 1 di 2 oktet terakhir. Kebetulan di soal yang kami peroleh ada 9 angka 1 di oktet terakhir, yaitu 8 di oktet 2 paling akhir dan 1 di oktet paling akhir. Maka dari itu 2 pangkat 9 sama dengan 512. Selanjutnya untuk jumlah subnetnya yaitu selanjutnya yaitu jumlah host address per subnetnya. Rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2, di mana Y adalah jumlah angka 0 di 2 oktet terakhir. Dan jumlah angka 0 di 2 oktet terakhir pada kali ini adalah 7. Maka dari itu 2 pangkat 7 min 2, 128 min 2 sama dengan 126. Selanjutnya jumlah usable address-nya. Nah, ini berkaitan dengan blok subnet. Untuk sementara ini jumlah usable address-nya 127, nanti akan dijelaskan setelah blok subnet. Blok subnetnya itu 256 dikurangi desimal oktet terakhir. Dalam hal ini oktet terakhir desimalnya yang kami peroleh adalah 128, maka dari itu 256 kurangi 128. Hasilnya adalah 128. Next.
Nah, ini adalah blok subnetnya. Terbagi ada subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Nah, pada subnet awalnya itu ada 141.20, lalu host pertama yaitu selisih satu angka setelah subnet 141.281, terus ada broadcastnya 141.28127, dan host terakhir yaitu satu angka sebelum broadcast 141.28 dan 126. Nah, jumlah usable address yang tadi sempat dibahas yang berjumlah 127 adalah jumlah antara 141.28.1 sampai dengan 141.28.126 ataupun 141.28.129 sampai 141.28.254. Nah, itu address yang bisa dipakai itu berjumlah 127. Dan selanjutnya blok subnet ini bisa dicari sampai 141.225.225. Itu broadcast terakhirnya. Selanjutnya untuk rentang subnet ke-7. Rentang subnet ke-7 yaitu dari 141.2.11.0 sampai dengan 141.2.11.127. Bisa dilihat di blok ke-7. Lalu alamat blok subnet ke-5 bisa dilihat di blok 5, ada 141.2.10.0. Selanjutnya, broadcast address pada subnet ke-4. Bisa dilihat di blok 4, di broadcastnya yang terakhir, 141.2.8.255. Maaf, 9.255. Selanjutnya, untuk user address pada subnet ke-6-nya, dari 141.2.10.129 sampai dengan 141.2.10.254. Oke, next. Oke, untuk soal nomor 3 itu diketahui 7 simbol di mana ada simbol A, B, C, D, E, F, G. Dengan probabilitas kemunculan masing-masing adalah 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, dan 0,8. Untuk soal A, tentukan Shannon-Feinstein kode untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Oke, jadi di sini kita susun dulu tabelnya, yaitu ada simbol probability S1 sampai S4, code sama length. Di mana simbolnya itu ada A sampai G. Ada A sampai G, yaitu probability-nya 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10. F-nya diganti menjadi 0,07 dan G-nya 0,08. Setelah kita menyusun probability-nya, kita mengkelompokkan. Yang pertama itu kita kelompokkan 2, di mana A dan B kita kelompokkan menjadi 1 untuk mencari nilai tengahnya. Jadi si A dan B dijumlahkan hasilnya 0,45. Sedangkan C sampai G itu hasilnya 0,55. Karena mendapati nilai tengahnya, berarti S1-nya itu kita buat A dan B-nya itu 0 sama 0. Sedangkan C sampai G-nya itu kita menghasilkan nilai 1. Terus kita bandingkan nilai jumlah dari C sampai G dengan A dan B. Karena C sampai G lebih besar dan tetapi mendekati A dan B, maka di S2-nya yang A-nya itu menjadi 0 dan B-nya itu menjadi 1. Kemudian itu di S3 dan S4-nya tidak ada lagi. Jadi selanjutnya kalau untuk C dan D-nya itu sama aja. Kita mengkelompokkan lagi C dan D lanjut sama F sampai G. Terus C dan D itu kan jumlahnya 0,30, sedangkan S sampai G itu 0,25. Berarti mendekati kan, berarti antara D dan E itu kita beri garis lagi. Terus di S2-nya itu si E sampai G-nya itu kita beri nilai 1, sedangkan C dan D-nya itu kita beri nilai 0. Setelah kita mendapat nilai tengahnya di antara D dan E, maka si C-nya itu di S3-nya kita beri nilai 0, sedangkan maaf di situ diralat kalau di D-nya itu S3-nya itu kita berikan nilai 1. Selanjutnya untuk di S4-nya itu tidak ada lagi. Selanjutnya itu kita lihat nilai dari nilai simbol E, yaitu 0,10. Terus kita kelompokkan lagi F dan G, kita jumlahkan mendapatkan hasil 0,15. Di mana sudah mendapat nilai keduanya, kita cari nilai tengahnya. Setelah itu kita beri nilai E itu pada S3 itu 0, sedangkan F dan G itu pada S3 itu kita beri nilai 1.
Terus untuk di S4-nya itu nilai simbol E itu udah tidak ada lagi. Selanjutnya di antara F dan G kita jumlahkan 0,15. Maka di S4-nya itu yang F-nya kita beri angka 0 dan yang G-nya kita beri angka 1. Dengan disimpulkan kodenya yaitu di simbol A 00, di simbol B itu 01, di simbol C itu 100, di simbol D itu 101, di simbol E itu 110, di simbol F itu 1110, di simbol G itu 1111. Berarti kita bisa simpulkan lengthnya itu jadi jumlah kodenya. Karena di simbol A itu 00 berarti lengthnya 2. Seterusnya seperti itu. Jadi length di simbol B itu 2, di simbol C itu 3, di simbol D itu 3, di simbol E itu 4, di simbol E itu 3, di simbol F itu 4, di simbol G itu 4. Next. Oke, yang soal B itu menggunakan diagram pohon. Dimana kalau diagram pohon ini kita susun dulu simbol A sampai simbol G. Jadi langkah pertama itu kita pisahkan antara simbol AB dengan CDEF. G sama aja kayak di simbol yang tabel tadi. Kita pisahkan dulu. Lalu langkah keduanya itu next. Langkah keduanya itu yang paling kiri itu adalah simbol yang terbesar. Berarti karena A itu 0,25 maka paling kiri itu pemecahannya A baru B. Selanjutnya itu di sebelah kanannya itu C dan D sama EFG. Untuk langkah ketiga itu C dan D itu yang paling besar adalah nilai C, makanya ditaruh di sebelah paling kiri, sedangkan dilanjut oleh nilai D. Terus ada nilai E sama EFG. Selanjutnya untuk langkah keempat itu, next. Langkah keempat itu karena F dan G itu lebih besar si F, maka si F-nya di sebelah kiri dan G-nya di sebelah kanan. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk nilai kode si A dibacanya dari 0 sama 0. Terus kalau untuk simbol B 01, kalau simbol C itu 100, simbol D itu 101, simbol E itu 110, simbol F itu 1110, simbol G itu 1111. Next. Terus soal C itu hitung redundansi dan efisiensi. Jadi di soal yang C ini yang pertama kita harus mencari efisiensi dengan di mana N sama dengan H per H kutip. Yaitu H itu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 dengan jumlahnya simbolnya 7. Terus P1 log 2 1 per P1. Di mana berarti simbol yang A itu 0,25 log 2 1 per 0,25 ditambah 0,20 log 2 1 per 0,20 ditambah 0,15 log 2 1 per 0,15 ditambah 0,15 log 2 1 per 0,15 ditambah 0,10 log 2 1 per 0,10 ditambah 0,07 log 2 1 per 0,07 ditambah 0,08 log 2 1 per 0,08. Jadi kita mendapat nilai H-nya itu sama dengan 2,67 bit per simbol. Kalau H kutipnya itu sigma dari I sama dengan 1 dengan simbolnya 7, yaitu di mana PI dikali dengan NI. NI itu sebagai lengthnya. Jadi P-nya itu simbolnya berarti 0,25 dikali 2, ditambah 0,2 dikali 2, ditambah 0,15 dikali 3, ditambah 0,15 dikali 3, ditambah 0,10 dikali 3, ditambah 0,07 dikali 3, ditambah 0,08 dikali 4. Mendapatkan hasilnya 2,7 bit per simbol. Jadi bisa dibilang next untuk efisiensinya itu N sama dengan H per H kutip, di mana 2,67 bit per simbol dibagi 2,7 bit per simbol sama dengan 0,988 dikali 100% akan mendapatkan hasil 98,8%. Sedangkan untuk redundansinya itu 1 dikurang N sama dengan 1 dikurang 0,988 sama dengan 0,012 dikali 100 berarti redundansinya itu 1,2%. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Nomor 4, sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan 8 kHz, kemudian dikodekan. Diharapkan diperoleh SNRQ sebesar 40 desibel. Yang A, jumlah bit yang dibutuhkan tiap sampel. Karena diketahui frekuensi sampling 8 kHz atau 8.000 sampel per detik, maka bit per sampelnya ialah 8 bit per sampel. Yang B, jumlah level kuantisasi. Rumus jumlah level kuantisasi ialah M sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah nilai bit. Berarti 2 pangkat 8 hasilnya 256 level kuantisasi. Next. Yang C, hitung nilai bitrate dan bandwidth sinyal PCM. Yang bitrate rumusnya ialah frekuensi sampling dikali bit, berarti 8.000 dikali 8, hasilnya 64.000 bps atau sama dengan 64 kilo bps. Kalau bandwidth kita samakan dengan FPCM, di mana rumus frekuensi sampling ialah 2 kali FPCM. 8 kHz dari frekuensi sampling sama dengan 2 FPCM. Maka FPCM 8 kHz dibagi 2 sama dengan 4 kHz. Itu sama dengan nilai bandwidth. Yang D, kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Rumusnya ialah C sama dengan bandwidth log 2 1 plus SNRT. Di mana bandwidth diketahui 4.000 log 2 1 ditambah SNRQ diketahui di soal sama dengan 40, berarti 1 ditambah 40, maka 41. Log 2 dari 41 ialah 5,36. 4.000 dikali 5,36 sama dengan 21.440 bps atau sama dengan 21,44 kbps. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, di nomor 5, diketahui sinyal data DT sama dengan -1, 11, dan DSSS kode CT sama dengan 1, -1, 11. Gambarkan grafiknya. Nah, yang ditanya di sini itu ada sinyal data dan DSS code. Sinyal data, cara menggambar sinyal data dan DSS code di sini, kalau dia +1, maka dia ada di atas, dan -1 berarti dia grafiknya ke bawah seperti berikut ini. Dan DT -1 11 di bawah, lalu ada ke atas, lalu ke atas lagi. Dan untuk CT sama. Kalau untuk CT dia dilakukan 2 kali karena hasil sinyalnya dikali 2 kali itu karena ada bagian NC dan TC-nya. Yang pertama itu yang ada di gambar NCTC. Yang B-nya ada spreading sinyal. Untuk spreading sinyal rumusnya ada DT dikali CT. Jadi kode DT dikali dengan CT dikali silang sehingga menghasilkan 12 kode. 12 kode tersebut akan digambar ulang sama seperti yang pertama tadi. Jika -1 akan di bawah, +1 akan di atas, dan hasilnya ada seperti berikut ini digambar. Oke, sebelum ditutup, tadi ada teman kami yang lost connection saat menjelaskan nomor 1. Mungkin bisa diulangi lagi, Rika, untuk menjelaskan nomor 1. Oke. Untuk soal nomor 1 itu, di next saja, di slide selanjutnya. Oke, kalau untuk correcting error-nya itu, kita kan tadi sudah mendapat bahwa P4, P2, P1 itu hasil error word-nya 110. Jadi kita decimal value-nya dengan 2 pangkat N, di mana P4 itu 2 pangkat 2, P2 itu 2 pangkat 1, dan P1 itu 2 pangkat 0, menghasilkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi error terdapat pada bit ke-6. Jadi bisa dibilang correct the word-nya itu di D6 itu awalnya nilainya 0. Menjadi, maaf, di situ diralat harusnya 1. Oke, sekian dari presentasi tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.